Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wahsyurna yawmal qiyamati bizumratil awliya birahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun al-muhtaramun, para alimil ulama, para asatidz wal asatidzah, bil khusus kepada keluarga besar Umi Fatimah beserta suami beserta putra-putri, khusus kepada keluarga besar beliau, mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat badan, panjang umur, fi ta'atillah, libtigha'i mardatillah. Allah mudahkan segala urusan beliau. Allah jadikan putra-putri beliau putra-putri yang salih dan salihah. Allah berikan keberkahan dalam rumah tangga beliau sehingga Allah perkenankan sakinah, mawaddah, warahmah berada di tengah-tengah keluarga tersebut. Amin Allahumma amin. Dan yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Uti sini dong, Ti. Kenapa Uti ada di depan begitu? Sini Uti sini. Sini Uti. Di depan, Masya Allah. Biar kelihatan. Ini lebih kelihatan sih emang dari sini. Iya, Masya Allah. Sekarang pakainya coksu. Iya. Sekarang pakainya coksu. Pas banget berarti saya tadi minum teh nggak pakai gula. Ya, barakallah. Masya Allah. Mudah-mudahan orang tua kita nih, Uti beserta keluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan terus badannya, diberikan panjang umur yang berkah. Allah jadikan juga doa-doa dan hajat-hajat Uti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita semua yang hadir di sini, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. 15 juta yang hadir pada sore hari ini ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Iya, alhamdulillah. Kalau sering baca ratib ya, teman-teman suka baca ratib tuh. Di terakhir doa ratib itu kan, Allahumma hutna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hali wal mal innaka sami'ud du'a. Itu kan minta buat istiqomah kan ya? Iya, alhamdulillah nih Allah kasih istiqomah nih kita semua yang hadir di sini nih. Saking istiqomahnya. Ujung-ujungnya 4L. Lo lagi. Alhamdulillah saking istiqomahnya. Alhamdulillah karena emang benar deh. Ngejaga istiqomah itu berat, teman-teman.
Kalau Dilan bilang rindu itu berat, justru istiqomah itu lebih berat. Bener, berat banget ngejaga istiqomah itu. Ngebangun semangat itu gampang. Bukan gampang juga sih, lebih mudah ketimbang menjaga semangat itu. Gitu loh. Iya, membangun ibadah yang baik itu tidak lebih mudah daripada menjaga istiqomahnya, begitu. Maka teman-teman saya pernah cerita ke salah satu majelis, saking beratnya istiqomah, saya punya teman namanya Iis Istiqomah, anak Cirebon. Beliau hampir setiap bulan istihadah. Karena namanya Iis Istiqomah. Nggak nyambung juga ya. Saking beratnya sampai istihadah setiap bulan. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir nih di sini nih, Allah sehatin terus badan kita, Allah panjangin terus umur kita untuk taat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan perlindungan, penjagaan untuk diri kita, untuk keluarga kita, putra-putri kita, orang tua kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita. Insya Allah lingkungan kita pun senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma. Dan mudah-mudahan dari kajian ke kajian di setiap bulannya ya teman-teman ya. Bukan hanya sekedar ngerasa didongengin ya ngaji khulasah itu ya. Iya, karena saya berusaha untuk nyelip-nyelipin gitu loh. Pelajaran hidup apa yang bisa kita ambil nih dari perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena emang benar-benar deh mempelajari hidup baginda Sallallahu Alaihi Wasallam itu kayak ngelihat hamparan buku pelajaran berlembar-lembar, berlapis-lapis, berbab-bab yang sampai dengan sekarang sejarahnya masih terus dibaca, masih terus digali, nggak ada habisnya. Itu luar biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Musa beliau wafat, kemudian perjalanan hidupnya masih kita ingat sampai dengan saat ini. Cuma tidak seberapa komprehensifnya, lengkapnya ketimbang perjalanan hidup baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu mukjizat beliau. Salah satu mukjizat beliau adalah itu. Perjalanan hidupnya senantiasa bisa menjadi bukan hanya qudwah, tapi uswah atau contoh hidup, teladan hidup bagi kita umat-umat yang hidup setelah zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabi'in sampai ke bawah sampai ke zaman kita sekarang. Nah, balik lagi ya. Jadi kita ngaji khulasah, mudah-mudahan banyak ilmu yang kita serap dan banyak juga yang berusaha kita amalkan. Insya Allah. Sehat nak? Makan apa? Oh, baru bangun. Baik teman-teman semua, alhamdulillah, mari kita mulai kajian kita dan seperti biasa kita kirimkan suratul Fatihah. Hadiahnya dari suratul Fatihah ini kita khususkan untuk para guru kita, bil khusus kepada sahibus sirrah, yaitu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ala alihi wa ashabi, kepada keluarga beliau dan kepada sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan pada majelis kita sore hari ini insyaallah. Ila hadratin Nabil Mustafa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila hadrati min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan min khulafai rasyidin, wa khususan ila hadrati zawjati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam الطاهرات أمهات المؤمنين سيداتنا خديجة الكبرى وسيداتنا عائشة الرضا، وخصوصا إلى حضرة سيدتنا فاطمة الزهراء، وخصوصا إلى حضرة من أئمة الأربعة، وخصوصا إلى حضرة جميع مشايخنا، وخصوصا إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب خلاصة نور اليقين في سيرة سيد المرسلين Syekh Umar bin Abdul Jabbar, wa khususan ila ruhi min ahli al-qubur jami'an.
أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ولأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف هذا الكتاب خلاصة نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للإمام شيخ عمر بن عبد الجبار نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Safratuhu atsaniyah ila Syam. Perjalanan kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Syam, ke kota Syam. Kemarin udah sempat kita jelasin ya teman-teman, yang disebut Syam itu bukan satu kota doang, bukan satu negara doang, tapi cakupannya itu Palestina, kemudian Libanon, Yordania, Syria, itu masih cakupan Syam gitu. Maka kenapa di khulasah sebelumnya kita menjelaskan perjalanan pertama Rasulullah ke Syam untuk berdagang menemani paman beliau yaitu Abu Talib. Kenapa jalannya ke Syam? Kenapa perjalanannya ke Syam? Karena pada zaman Rasulullah SAW Syam itu adalah salah satu kota metropolitan, teman-teman. Jadi pusat perdagangan, pusat bisnis gitu loh. Itu semuanya ada di sana. Maka dari setiap jazirah Arab, dari daerah-daerah sekitaran itu, di negara-negara dekat dengan Syam tadi itu, banyak melakukan perniagaan dan melakukan transaksi bisnis perdagangan itu ke kota Syam. Karena memang di situ pusatnya pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kita masuk pada bab yang ketujuh, perjalanan kedua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju Syam. Fil khamisati wal 20 min umrihi sallallahu alaihi wasallam safara ila Syam marratan thaniyatan fi tijaratil lisayyidati Khadijah. Pada usia beliau yang ke-25 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berangkat ke Syam untuk kedua kalinya untuk membawa barang dagangan miliknya Sayyidah Khadijah. Ini perjalanan kedua, teman-teman. Perjalanan kedua. Perjalanan pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam usia keberapa kemarin? Eng. Eng. Coba usia keberapa? 9 tahun. Coba lihat bab sebelumnya. 9 ya. Wah, kayaknya kita perlu bikin kuis ya. Iya nih, kayaknya nih nanti nih tawakufan kita bikin kuis. Kita bikin kuis, saya bikin pertanyaan seputar khulasah plus door prize-nya insyaallah. Nah, saya minta sponsornya dari tuan rumah aja. Iya. Atau monitor ketua. Masya Allah. Iya begitu teman-teman. Jadi usia ke-9, kalau di khulasah sini usia ke-9 ya. Ada juga riwayat yang lain menyebutkan usia ke-12. Tapi ala kulli hal ya, yang namanya sejarah itu kan ikhtilaf ya. Jadi ada satu riwayat mengatakan usia sekian, ada riwayat lain mengatakan usia sekian gitu kan. Nah, kita merujuk pada khulasah ini, usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke-9 tahun Rasulullah berangkat ke Syam bersama dengan pamannya yaitu Abu Talib. Nah, waktu itu ekspedisi perjalanan beliau adalah berdagang. Tapi kemudian gagal. Iya nggak teman-teman? Kemudian gagal. Karena begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di Syam tadi,
melewati gereja tempatnya Bahirah, ya kan ya, pendeta Bahirah, terus dilihatnya bahwa ada tanda-tanda kenabian pada anak kecil ini, pada seorang anak kecil yaitu Rasulullah SAW ini, dilihat tanda-tanda kenabian itu oleh Bahirah. Akhirnya ngobrol bla 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 bla, Bahirah memerintahkan untuk Rasulullah dibawa pulang aja, gitu kan ya. Pertemuan sebelumnya begitu. Karena khawatir ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani yang mengetahui tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW, sementara Nabi terakhir yang diutus ini bukan dari kalangan Yahudi, bukan dari kalangan Nasrani. Khawatir justru Rasulullah SAW ini akan jadi korban pembunuhan. Maka dari Bahirah ini kemudian memberikan saran, udah bawa pulang aja keponakanmu ini demi keselamatannya. Balik lagi ya, jangan terusin perdagangannya, perjalanannya. Nah, akhirnya perjalanan pertama itu Rasulullah balik lagi bersama paman beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah balik lagi di usia ke-25 tahun, beliau berangkat lagi untuk yang kedua kali. Nah, usia 25 tahun ini kan teman-teman udah semakin dewasa ya. Udah sedang ganteng-gantengnya enggak sih? Lagi sedang sedang apa ya? Sedang gagah-gagahnya gitu ya. Sedang kuat-kuatnya gitu masa beliau nih di usia ke-25 tahun ini. Akhirnya berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Syam bersama temannya atau bersama khadimahnya Sayyidah Khadijah yang bernama Maisarah. Ya teman-teman ya, bersama Maisarah. Nih di mana nih? Nak lewat. Nah, bersama Maisarah berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama khadimahnya atau orang kepercayaannya Sayyidah Khadijah untuk membawa barang dagangan ini ke Syam ini, yaitu yang bernama Maisarah. Dan teman-teman perlu diketahui ya, disclaimer, sekalipun namanya Maisarah, tapi ini orangnya laki-laki, bukan perempuan. Kalau kita kan Maisarah perempuan ya Uti ya. Iya, makanya dipanggilnya Nyak Saroh. Iya. Mei, alah. Begitu ditanya, kok imut banget sih namanya Mei, nama lengkapnya siapa? Maisarah. Anak-anak sekarang kan ya. Masya Allah. Iya. Terus ada lagi. Nama kamu siapa gitu. Ini namanya keren banget, tanda tangannya Bram. Iya. Namanya Bram. Anak-anak sekarang suka ganti-ganti nama yang keren-keren. Bram. Begitu dilihat di jasanya ternyata Ibrahim. Begitu. Terus ada lagi Samuel. Nama aslinya Ismail. Ada yang begitu juga tuh. Lebih parah lagi. Enggak tega saya nyebutinnya. Udahlah, enggak usah bahas nama panjang-panjang ya. Nah, ini berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Syam bersama Maisarah. Maisarah ini adalah orang kepercayaan Sayyidah Khadijah yang mana beliau adalah seorang laki-laki. Wa kanat dzata syarafin wa malin tastajirur rijalu fi maliha. Ini masih ngomongin Sayyidah Khadijah nih. Sayyidah Khadijah itu adalah orang atau perempuan yang terhormat dan kaya raya. Beliau itu banyak mempekerjakan laki-laki, kemudian menggajinya. Jadi banyak karyawannya. Gitu. Sayyidah Khadijah ini orang kaya, orang terhormat saat itu, crazy rich mungkin salah satunya ya ketika beliau di Mekah itu. Nah, beliau ini banyak karyawannya, maka salah satu karyawan kepercayaan beliau adalah Maisarah. Nah, Maisarah inilah yang diperintahkan oleh Sayyidah Khadijah untuk mengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa barang dagangannya ini ke Syam. Nah, kemudian berangkatlah Maisarah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman, ketika di perjalanan, sudah berhari-hari di perjalanan, sampailah Rasulullah di tempat di mana di tempat pertama yang Rasulullah SAW saat itu singgahi, yaitu gerejanya Bahirah.
gerejanya Bahira. Jadi Rasulullah itu lewat di jalan yang sama, di tempat yang sama, karena emang arahnya sama-sama ke Syam. Ketika sampai di situ, teman-teman, qadarullah, pendeta Bahirah yang pernah ditemui oleh Rasulullah SAW di perjalanan pertama beliau itu udah wafat. Tapi Bahirah ini banyak santrinya. Dan Bahirah ini ngajarin ke santri-santrinya itu bahwa kamu gitu, kalian nanti kalau saya wafat, coba perhatikan dari sudut sebelah sana. Kalau banyak kafilah Arab yang datang dari sana, kalian perhatikan. Kalian perhatikan satu-satunya orang-orang dari kafilah tersebut. Satu-satu dari kafilah tersebut kalian perhatikan. Ada nggak tanda-tanda kenabian dari salah satu anggota kafilah tersebut? Kalau memang ada, maka dia adalah calon nabi. Jadi Bahira tuh udah ngajarin ke santri-santrinya. Sementara teman-teman, Rasulullah SAW sebelum kelahiran beliau bahkan itu tanda-tandanya udah jelas banget, tanda-tandanya udah dikenalin banget, udah tahu banget para ahli kitab tentang tanda-tanda ciri-ciri kenabian, ciri-ciri manusia dan yang akan diutus sebagai nabi terakhir tersebut. Itu udah jelas banget digambarin. Cara tidurnya, cara berjalannya, bentuk bola matanya, bentuk alisnya, putih warna kulitnya, giginya, semuanya udah detail. Udah detail dijelaskan dalam Injil. Maka teman-teman sebenarnya Injil yang sekarang itu udah nggak sama dengan Injil yang dulu. Kalau Injil yang dulu itu menjelaskan ada bab mungkin gitu ya, yang menjelaskan tentang kriteria, tentang tanda-tanda nabi akhiruz zaman. Bukan hanya sekedar disebutkan nanti akan ada nabi akhiruz zaman yang diutus Allah misal gitu ya, lahir dari Mekah. Bukan cuma sekedar begitu, tapi dijelaskan beliau adalah anak yatim ketika beliau yatim di usia kedua tahun gitu kan ya. 2 bulan, kemudian 6 tahun usia beliau ibunya wafat, kemudian diasuh dijelasin. Detail dijelasin. Nah itu tanda-tanda itu pun sudah diketahui oleh pendeta-pendeta pengganti Bahirah tadi. Nah ketika Rasulullah SAW lewat bersama Maisarah, itu teman-teman, pendeta-pendeta muridnya Bahirah itu setiap hari itu nengok di jendela, ngelihat mana ya tanda-tandanya, mana ya orang yang ditunggu-tunggu ini, mana sih sosok yang sering banget disebut-sebut sama gurunya ini. Setiap hari itu dilihat di jendela, diintipin di jendela, dilongokin kepalanya gitu loh. Diperhatiin satu-satu orang yang lewat. Sampai kemudian di hari itu Rasulullah SAW lewat bersama Maisarah. Ketika itu dilihat oleh pendeta tadi itu, si muridnya Bahirah ini, dilihat tanda-tandanya. Tanda-tanda yang pertama adalah beliau itu kalau jalan dinaungi awan. Dan awannya cuma ada pada beliau doang, di yang lain enggak. Dan kemudian teman-teman, ada pohon itu pernah disinggahi juga oleh Rasulullah SAW ketika perjalanan pertama beliau ke Syam. Dan Rasulullah pun duduk lagi di pohon itu. Dan ternyata riwayat pohon itu pun udah disebutkan di Injil. Pohon itu tidak akan ada yang menyinggahi kecuali orang itu adalah calon nabi. Jadi pohon itu tuh nggak pernah disinggahin siapa-siapa kecuali orang yang emang duduk di situ, singgah di situ, dia akan menjadi calon nabi. Nah, ketika dilihat pertanda itu ada kafilah yang ontanya cuma 2, orangnya cuma 2 tapi ontanya banyak. Bawa barang dagangan tuh banyak. Awan naungin di atas kepala kafilah itu, kemudian Rasulullah duduk di bawah pohon itu. Nah, duduk di bawah pohon itu. Ketika duduk di bawah pohon itu, kemudian Rasulullah SAW istirahat dan pendeta itu mengenali tanda-tanda tersebut. Dia yakin bahwa Rasulullah SAW ini, pemuda ini adalah calon nabi akhiruz zaman. Begitu. Jadi turun-temurun teman-teman, cerita itu tuh diceritakan oleh pendeta-pendeta ahli kitab itu. Gitu ya. Nah kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perdagangannya sampai ke Syam, bawa barang dagangan Sayyidah Khadijah. Wa qad ikhtarathu li hadzal amal li'annaha sami'at bi sidqihi wa amanatihi wa akhlaqihi syarifah.
Sayyidah Khadijah itu kenapa milih Rasulullah buat bawa barang dagangannya? Karena li'annaha sami'at bisidqihi wa amanatihi wa akhlaqihi syarifah. Karena Sayyidah Khadijah itu tahu, mendengar dan tahu persis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat jujur, sangat amanah dan akhlaknya sangat mulia, gitu. Karena teman-teman nggak gampang menitipkan barang sebanyak itu, apalagi untuk diperniagakan gitu ya, untuk dijual dengan yang punya dagangannya ini nggak ikut. Ini susah loh nemuin orang kepercayaan seperti ini gitu. Sayyidah Khadijah punya barang banyak nih, dagangan banyak, katakanlah ya. Satu rumah ini, kalau kita umpamakan sekarang, satu rumah ini isinya barang dagangan semua nih. Nah terus kita sebagai bosnya, rumah kita mah misal, rumah kita tuh di Purbalingga. Nah kita nih, nitipin barang kita nih, dagangan kita, elektronik kita, properti kita misal gitu ya, itu dititipin sama orang, sementara orang itu bukan saudara kita, bukan keluarga kita gitu kan. Itu untuk mencari orang kepercayaan seperti itu, otomatis kan punya kriteria sendiri, ya kan ya. Nah Sayyidah Khadijah berani untuk melepas barang dagangan, katakanlah ya, harta beliau kepada sosok pemuda ini, pemuda yang baru dikenal, pemuda yang bukan siapa-siapa beliau, tetapi beliau percaya untuk menitipkan barang dagangannya itu karena memang Sayyidah Khadijah sudah mendengar sebelumnya betapa mulia akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu, Bu, sebelum beliau diutus, emang udah disebut, udah dikenal dengan apa? Dengan apa? Siddiqul Amin. Sadiqul Amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutnya Sadiqul Amin, atau yang biasa kita sebut tuh Al-Amin, gitu ya. Yang biasa kita dengar tuh Al-Amin. Atau kalau mau ditambahin lagi, Sadiqul Amin. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau punya gelar itu. Sadiq artinya jujur atau terpercaya, jujur. Kemudian Amin. Amin ini adalah pemegang amanah, bisa dipercaya, gitu kan ya. Kemudian tidak pernah melanggar janji, begitu. Orang yang tidak pernah berdusta, orang yang tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk, ini Sadiqul Amin. Nah Rasulullah SAW udah punya gelar itu sebelum beliau diutus menjadi Rasul. Dan ini bukan cuma 1-2 orang yang tahu ini udah jadi rahasia umum. Makanya kalau ada orang Mekah bilang itu, maaf ya teman-teman, itu si Muhammad, oh Muhammad mah anak baik, anak bager gitu. Muhammad mah udah pokoknya udah dia mah best gitu. Kalau bahasa sekarang gitu mungkin ya. Saking di mata orang saat itu tidak ada cacat sedikit pun dari sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipercaya bawa barang dagangan Sayyidah Khadijah ke Syam bersama orang kepercayaannya yaitu Maisarah tadi ini. Begitu. Gitu ya. Nah, kemudian wa kanat ma'u khadimuha Maisarah faba'a wa bata'a wa raja'a biribhin 'azim. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu didampingi oleh Maisarah tadi yang udah disebutin tuh. Terjadilah perniagaan. Terjadilah di situ jual beli. Dan ketika balik ke Mekah dari Syam tadi, itu nggak ada yang rugi sedikit pun. Bahkan Maisarah dengan Rasulullah ini pulang ke Mekah ngasih setoran gitu istilahnya ya. Setoran pada Sayyidah Khadijah ini tidak ada yang rugi tapi bawa untung yang luar biasa. Untung yang luar biasa. Sampai Maisarah tuh cerita ke Sayyidah Khadijah. Khadijah, keren. Kamu nggak salah nih. Milih orang ini nih nggak salah. Dia nih Masya Allah. Kalau bahasa kita sekarang mungkin gitu ya. Masya Allah. Orang-orang yang ngelihat beliau ketika beliau menjual daganganmu udah otomatis tertarik. Kenapa begitu? Karena memang beliau ini menjual dagangannya dengan sangat jujur. Dengan sangat jujur. Dengan sangat apa adanya dan mengutamakan kepentingan pembeli. Jadi pembeli diuntungkan dan penjual juga diuntungkan. Begitu. Makanya teman-teman,
Ini pelajarannya buat kita nih ya. Pelajarannya buat kita. Mungkin yang punya bisnis kecil-kecilan gitu ya. Yang punya online shop atau apalah kayak gitu. Jadi kalau kita mau ngikutin cara berniaga Rasulullah SAW itu udah pasti untung. Udah pasti untung. Udah pasti untung. Kuncinya dua teman-teman. Kuncinya dua. Pertama jujur. Dan kedua sodako. Ini yang diterapkan Rasulullah nih. Makanya dulu ketika zaman sahabat. Waktu Rasulullah SAW masih hidup. Ini sahabat nih laporan begini, komplain ke Rasulullah. Rasulullah, ini kita nih kenapa ya? Kita dagang nih rugi mulu. Gini, kata ini nih, kata sahabat ini. Kita nih rugi mulu dagang. Sementara orang-orang Yahudi itu untungnya gede banget. Rasulullah, kalah kita kalau kayak gini nih. Collab kita nih, chaos kita nih gitu. Rasulullah kemudian nanya lah, kok bisa begitu? Iya Rasulullah, kami itu mengikuti cara dagangmu. Lah emang saya ngajarinnya bagaimana? Kata Rasulullah bilang gitu. Engkau mengajarkan kepada kami untuk tidak mengurangi timbangan. Sementara orang-orang Yahudi itu mengurangi timbangan. Misal 1 kilo itu dikurangin timbangannya jadi 1 on. 1 kilo dikurangin timbangannya 1 on. Jadi keuntungan mereka itu 1 on setiap kilonya. Jadi kalau ada 100 kilo yang terjual, berarti berapa ons yang untung buat dia? Kan gitu ya. Nah, jadi ini untung besar buat mereka Rasulullah. Sementara kami tidak menggunakan cara itu, tapi kami rugi. Rasulullah SAW bilang gini, berarti kamu yang kurang tepat. Kamu yang kurang tepat. Jangan mengikuti cara mereka. Kalau mereka mengurangi timbangan mereka ketika menjual gitu ya, ketika berdagang, maka kita orang muslim lebihin, kata Rasulullah gitu. Kalau mereka ngurangin 1 on, kita lebihin 1 on. Kita lebihin 1 on. Jadi timbangannya kalau 1 kilo, kita lebihin 1 on gitu. Yang aslinya 1 kilo, jadi 1 kilo, 1. Nah, kalau mereka beli 5 kilo, berarti kan lebihnya udah 5 ons gitu kan ya. Lebihnya 5 ons. Ketika seperti itu, pelanggan akan puas, kata Rasulullah. Rasulullah SAW bilang gitu, kalau begitu pelanggan akan puas. Mereka akan bilang, udah belinya sama orang Islam aja. Orang Islam mah timbangannya berat gitu ya. Orang Yahudi mah timbangannya kurang. Kan begitu. Ketika pelanggan ngomong begitu, ntar dia ngomong lagi sama tetangganya, kamu kalau mau beli beras ke dia aja tuh. Tetangganya puas, yang sampingnya tuh ngomong lagi, kamu kalau beli sama dia aja tuh gitu. Ujung-ujungnya laris. Lebih daripada itu, 1 ons yang kita lebihkan itu, kita niatkan sedekah. Ketika sedekah itu kita keluarkan, pertolongan Allah itu terundang. Gitu. Maka orang-orang muslim disyariatkan atau dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika berdagang jangan pelit. Gitu. Ketika berdagang jangan pelit. Banyakin sedekahnya. Banyakin sedekahnya. Ketika pelanggannya puas, kemudian ada yang kita lebihkan sebagai bentuk sedekah. Sedekah itu mengundang bantuan Allah, mengundang keberkahan dari rezeki kita. Gitu teman-teman. Gitu ya. Nah ini kan kalau kita ya kadang-kadang ya kalau misalkan lagi jual beli lah gitu. Misalkan sama yang jual. Jangan jauh-jauh deh. Kayak kita mau beli apa ya? Mau beli cabai misal. Mau beli cabai kan. Ini banyak banget teman-teman, banyak banget nih yang kurang amanah, yang belanja di tukang sayur. Belanja di tukang sayur. Orang yang amanah nggak akan begini nih. Orang yang amanah nggak akan begini. Jangan ngomongin penjualnya dulu deh, ngomongin kita yang beli. Kita datang nih, ketika belanja, kemudian kronologi rame-ramenya tuh, lagi rame-ramenya belanja. Udah kan, ngantri tuh ya yang dihitung, ngantri. Nah giliran kita saking ramenya itu yang ngejual itu nggak fokus ngitung belanjaan kita gitu kan ya. Kita udah ngitung sendiri nih, karena yang namanya perempuan mah begitu ya. Belum nyampe kasir kita lagi nyomot udah mikir, oh harganya sekian, ditambah ini jadi sekian, oh cukuplah buat beli ini lagi gitu kan ya. Coba terus begitu dilihat, oh sekian, dirogoh tuh kantongnya, masih ada sisanya, nambah lagi yang lain. Perempuan kan cara belanjanya begitu kan ya. Iya, makanya nggak jarang teman-teman. Kita nih kalau pepergian niatnya belinya 1. Begitu sampai sana. Iya, ngelihat ini pengen, ngelihat itu pengen, ngelihat ini pengen. Begitu kan ya perempuan tuh ya? Enggak.
Masya Allah, berarti berkat duit pas ya. Nah, seperti itu. Kemudian ketika udah sampai kasir, kita udah ngitung-ngitung nih ya, belanjaan saya 60.000 nih. Belanjaan saya 60.000. Nah, pas giliran sampai kasir, ternyata si kasirnya itu ngitungnya salah. Bu, cabai sekian, ditambah ini sekian. Oh, jadi 57.000, Bu. 57.000. Padahal kita ngitungnya berapa? 60.000. Ya, kita ngitung udah 60.000. Ternyata begitu sampai kasir, sampai yang jual, yang ngitungnya, yang dagangnya gitu kan ya, 57.000. Kok 57.000 ya? Tadi saya ngitung 60. Ya udah biarinlah, rezeki istri solihah. 57.000 ya Om. Iya Bu, iya 57.000. Dibayar kan 57.000. Padahal bener hitungan kita 60.000. 3.000-nya kita anggap itu adalah rizki istri solihah. Padahal itu bentuk ketidakamanan dan itu haram, teman-teman. Itu haram. Ya, itu haram. Kalau emang kita ngerasa hitungan kitanya sekian, ternyata begitu sampai yang dagang yang ngitungnya salah kan gitu ya. Silakan dibalikin lagi, diulang lagi ngitungnya. Perasaan saya tadi ini tambah ini jadi sekian Om, gitu. Atau sekian Bu. Emang iya ya Bu, coba diulang lagi. Oh iya benar 60.000. 60.000 ya Bu. Nih baru istri solihah. Begitu. Atau kadang-kadang kelebihan kembalian gitu kan ya. Kelebihan kembalian. Nah, orang-orang yang punya sifat amanah, orang-orang yang punya sifat jujur, kembalian sekalipun cuma 500 perak itu dibalikin. Karena bukan tentang lebihnya, tapi kita berpikir bahwa itu bukan hak kita. Segala sesuatu yang bukan hak kita itu haram, teman-teman. Haram. Kita masukin 3.000 rupiah ke dalam perut kita, 5.000 rupiah ke dalam perut kita. 5.000 cuma dapat apa sih? Kan begitu ya? 5.000 cuma dapat apa? Tapi naudzubillah min dzalik, Allah enggak ridho dari rezeki yang kita dapat tadi. 5.000 yang masuk ke dalam perut kita tadi. Sama aja kayak kita nelen azab Allah. Nelen api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu teman-teman. Itu begitu. Nah, kepada anak-anak kita juga nih teman-teman. Kepada anak-anak. Anak-anak kita. Kalau saya, teman-teman saya, kepada anak-anak saya itu kalau kalau anak-anak pengen beli sesuatu misal gitu ya. Anak-anak pengen beli sesuatu. Uma, Teteh pengen beli ini, pengen beli ini. Saya suka challenge. Saya suka challenge ke anak saya. Kayak baru kemarin si Jinan ini udah mulai saya belajarin untuk bangun subuh, sholat subuh tepat waktu dan harus jamaah sama saya, harus jamaah. Terus saya bilang gini, Dedek kalau sholat subuhnya tepat waktu dan berjamaah terus sama Uma, selama 1 minggu Dede boleh minta apa aja yang Dede mau. Bener mah, bener. Apa aja yang Dede mau, Uma beliin insya Allah. Tapi jangan minta pesawat, saya bilang gitu. Mintanya yang normal-normal aja. Ternyata dia cuma minta saya peri, tahu kan ya? Yang dia pakai, terus dia pakai mahkota gitu, sayap belakang, terus ada tongkat ajaibnya itu. Dan itu harganya cuma 24.000. Bener teman-teman, semangat itu. Semangat. Saya challenge ternyata bisa, alhamdulillah. Nah, ketika hari ke-7 dan dia sudah menyelesaikan tantangannya, saya harus tepati janji saya kan? Ya kan? Saya harus tepati janji saya. Ini bukan tentang memberikan kemauan anak, tapi anak itu emang harus dipancing dulu dengan yang begitu. Iya, anak itu harus dipancing dulu dengan yang begitu. Bukan tentang konsep, oh berarti dia sholatnya bukan karena Allah. Anak-anak belum ngerti yang begitu. Anak-anak belum ngerti. Kadang-kadang kita juga masih begitu kok, ya kan? Iya, kadang-kadang kita masih begitu. Ngurusin suami gitu kan ya, ngurusin suami. Kalau suami kita lagi sayang-sayangnya sama kita, servisnya, ya kan ya, servisnya luar dalam. Baju mau berangkat kerjanya disiapin, udah kesusun rapi, kan gitu ya. Mau berangkat sholat, bajunya juga udah disiapin, kan begitu. Sarapannya udah disiapin. Itu kalau kita ngerasa suami kita sayang banget sama kita, lagi perhatian banget, lagi ngasih duitnya cukup, kan begitu ya. Itu kita servisnya tuh Masya Allah kan gitu. Tapi ketika ternyata kita menemukan suami kita berubah, suami kita cuek, suami kita maaf ya ngasih duitnya mungkin kurang gitu ya, kurang dari kebutuhan kita.
Pasti ada yang berubah dari kita. Mungkin kalau di sini enggak kali ya, ibu-ibu di sini enggak kali ya. Iya, minimal bajunya ngambil sendiri, minimal itu aja. Atau mau minum ngambil sendiri, minimal itu aja, gitu ya teman-teman, minimal itu aja. Dan begitu suami kita berubah lagi nih moodnya nih, udah baik lagi, udah sayang lagi, ngasih duitnya cukup, pas tanggal gajian bla 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 bla, naik lagi kan kita kan, oh servisnya udah full lagi. Apa coba itu yang bikin kita naik? Allah bukan tuh. Allah bukan itu. Belum karena Allah. Dan itu kita loh. Iya, itu kita itu. Ternyata seorang kita yang usianya udah di atas 30, yang usianya di atas 20, yang usianya di atas 40. Kita masih kudu dipancing sama yang begitu-begitu dulu untuk melakukan taat. Apalagi anak kecil, apalagi anak-anak. Makanya nggak apa-apa Bu, di challenge gitu nggak apa-apa. Nah kemarin Jinan baru menyelesaikan challenge-nya tuh, akhirnya saya beliin. Qadarullah Bu, qadarullahnya saat itu saya belum katakan ya, saya belum belum misahin anggaran buat dia beli itu. Ya, saya akan mengutarakan kalau saya akan ngomong ke anak saya. Nah, belinya besok dulu ya gitu. Belinya besok dulu ya belinya. Oh kan Uma udah janji, kok nggak jadi hari ini? Iya nggak apa-apa ya besok dulu. Emang kenapa sih? Uma lagi nggak punya duit gitu. Kan suka nanya gitu ya. Uma lagi nggak punya duit. Saya kalau ditanya sama anak saya begitu, Uma lagi nggak punya duit. Sekalipun saya emang lagi nggak punya, tapi nggak pernah saya nggak punya sama sekali itu nggak pernah. Dan kalau kita bilang iya Uma lagi nggak punya duit, namanya bohong, ya kan? Namanya dusta kan ke anak kita kan? Maka bilang ke anak kita, saya menerapkan ke anak saya, enggak. Alhamdulillah Uma punya rizki kok, tapi rizkinya belum untuk beli mainan. Tunggu dulu Allah kasih rizki yang lain ya buat beli mainan. Oh gitu mah, jadi nggak hari ini? Enggak apa-apa nggak hari ini ya. Minta sama Allah, ya Allah banyakin rizkinya untuk dede beli mainan. Mungkin saat itu dia manyun, mungkin saat itu dia tantrum, tapi nggak apa-apa. Belajarin dia untuk bisa ngerti keadaan orang tuanya. Dan belajarin juga dia untuk segala sesuatu yang dia mau tidak harus didapatkan saat itu. Itu membentuk karakter teman-teman. Itu membentuk karakter. Gitu. Maka hindari ya teman-teman ya, hindari ngomong sama anak yang, mama nggak punya duit, ayah juga nggak punya duit. Padahal kita punya. Bahkan kepada anak jangan gampang berbohong begitu teman-teman. Jangan. Nanti mungkin anak kita nggak tahu kalau kita saat itu bohong, tapi Tuhannya tahu. Tapi Allah tahu. Kata Allah, oh begitu cara didiknya. Oh gitu cara didiknya. Oke. Nanti karena kita kebiasaan begitu terus, akhirnya Allah buat 26 tahun kemudian, 27 tahun kemudian, 30 tahun kemudian anak kita udah dewasa. Nah, ibu pengen beli ini, ajakin ibu ke situ yuk belanja dulu sebentar segala macam, tapi uang ibu kurang. Anak kita ngomong, Bu, belum gajian Bu, nggak punya duit Bu. Padahal anak kita punya duitnya. Bu, jangan salahin anak. Coba lihat bagaimana pola didik kita dari awal. Bagaimana kita saat mereka kecil. Kita memberikan pengertian ke mereka, membuat pola didik kepada mereka. Bagaimana pola didik kita dari kecil. Maka itulah yang akan mereka terapkan ketika dewasa. Begitu. Nah makanya juga nih kalau mau pada berangkat ngaji ya, anak-anak kan suka pada ngikut ya, suka pada pengen ngikut kan. Oh suka pada pengen ngikut, apalagi kayak Teh Ulfah yang nabur bana. Tim hadroh. Kan kalau Bu Ana kan repot banget ya Teh Ulfah ya. Iya, ada yang sambil nyusuin sambil kedeblang. Repot banget bayanginnya. Kadang kan nih kita suka ngide. Udah tuh sama ayah dulu karena ayah libur gitu. Enggak, aku pengen ikut sama bunda, pengen ikut. Udah kehabisan akal kita nih, gimana cara ngamaninnya nih bocah ya, jangan ngikut. Ribet gitu, kita lagi tampil, lagi manggung. Sambil ngomong apa segala macam.
Akhirnya kita ngomong sama anak kita, ya udah sana Gih, mama tungguin di sini ya, bunda tungguin di depan ya, kamu ganti baju dulu sama ayah. Kamu ganti baju dulu sama ayah. Anaknya masuk, are ya tungguin ya, ma duduk di situ bunda jangan kemana-mana. Bener dong, anak kita karena polos ya. Anak kita karena polos, dia masuk ke rumah, ayahku ganti baju. Kita ngelihat anak kita masuk, ngacir, gas. Naik motor sampai ke tempat acara. Begitu anak kita keluar, bundanya udah pergi kan, mamanya udah pergi kan, nangis anak kita. Nangis. Bukan tentang nangisnya yang jadi masalah. Tapi anak kita akan berpikir, oh berarti bohong itu boleh. Gitu loh. Oh, berarti nggak apa-apa ya, bohong biar keadaan tetap aman, gitu paling nggak. Oh, berarti nggak apa-apa loh orang dewasa itu bohong sama anak kecil. Otaknya akan merekam seperti itu. Makanya jangan kaget ketika kemudian anak kita usia 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun, dititipin uang SPP, ya. Dititipin uang SPP. Nah, ini kasih Pak Guru ya atau kasih Bu Guru ya untuk bayaran bulan ini. Diterima sama anaknya. Siap komandan, gitu kan ya. Nah, ternyata 2 bulan berikutnya, 3 bulan berikutnya dia dapat telepon orang tuanya dari TU, ditelepon sama TU-nya, "Bu, Ibu menunggak bla 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 segala macam." Kaget kan ibunya. "Loh, Pak, saya tetap bayar kok setiap bulannya tepat waktu." "Maaf, Bu, kami nggak ada catatannya." Dan ternyata uang SPP-nya ditilep anaknya. Coba, ini sebab apa? Sebab pola kita dari kecil, mendidik mereka. Sedari mereka kecil, kita sudah membiasakan untuk berbohong. Maka mereka akan merekam. Mereka akan merekam. Oh, bohong itu boleh. Oh, nggak apa-apa sesekali ngebohongin orang. Kayak begitu. Naudzubillah ya, naudzubillah. Ini agak jauh ya, karena ini kan kasusnya perniagaan ya, yang diceritakan Rasulullah. Kita kan bukan seorang ini ya, bisnismen gitu, bukan. Jadi kita coba masukin ke sini aja tentang sifat amanah dan jujurnya. Maka kepada anak-anak pun begitu teman-teman. Upayakan komunikasikan apapun itu dengan seada-adanya, dengan seada-adanya. Kayak tadi. Emang mama gak punya duit? Enggak, mama ada duit kok alhamdulillah. Ada rizki alhamdulillah. Cuma belum untuk beli mainan. Ngambek dia, marah dia, nangis dia, gak apa-apa, biarin aja. Itu luapan ekspresinya, luapan rasanya, luapan ekspresi jiwanya, biarin aja keluar. Justru kalau gak dikeluarin, dia akan ngunek di dalam hatinya. Nanti suatu saat akan ngebentuk karakter, membentuk dia menjadi anak yang introvert teman-teman. Anak-anak yang introvert itu, anak-anak yang maaf ya, ketika ditanya sama orang tuanya, "Teteh mau apa?" Nggak tahu. "Kalau ini gimana?" Terserah. Gitu loh. Minta tolong dong itu. Mama nyuruh-nyuruh mulu, emang nggak punya kaki. Kayak gitu. Nah itu tuh anak-anak seperti itu yang dengan orang tuanya tidak bisa terbuka, dengan orang tuanya banyak menyembunyikan sesuatu, dengan orang tuanya yang tidak merasa nyaman, dia lebih nyaman pada orang lain, dia lebih nyaman dengan HP-nya, gitu kan ya. Itu bisa jadi, maaf ya, ada luka jiwa yang belum terobati ini di hatinya. Akhirnya dia tidak menemukan kenyamanan itu pada orang tuanya. Begitu. Maka hati-hati teman-teman, hati-hati. Saya sangat berusaha untuk sangat concern untuk urusan anak. Kenapa? Karena dalam ayat Al-Quran itu udah jelas teman-teman perintahnya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah, jauhkanlah, halangilah, hindarilah keluarga kita, anak-anak kita, jauhkan dari api neraka. Karena kesolehan kita kemudian berbenturan dengan ketidakbenarannya perilaku anak kita, sebab perilaku anak kita yang tidak benar ini bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Na'udzubillahi min, gitu Bu. Maka jangan ini ya, maksudnya ngelihat anak itu jangan cuma sekedar emosinya. Iya, jangan sekedar ngelihat emosi. Kalau kita lagi emosi, wajar, emang kita ada rasa itu dalam hati kita. Tapi ingat teman-teman, ingat. Selain kita sayang kepada anak
Kita punya tanggung jawab penuh kepada mereka. Punya tanggung jawab penuh. Tanggung jawab di hadapan Allah. Tanggung jawab di hadapan Allah. Tanggung jawab untuk apa? Pertama, tanggung jawab untuk memastikan mereka kenal agama mereka. Ini yang paling utama. Tanggung jawab bahwa mereka harus kenal siapa Tuhan mereka. Mereka harus kenal siapa panutan mereka, yaitu Rasulullah SAW, dan mereka harus kenal juga agama mereka. Mereka harus biasa beribadah untuk menyembah Tuhannya. Itu harusnya awalnya dari orang tuanya. Begitu. Jadi orang tua itu bukan hanya sekedar ngasih makan, ngasih jajan, nyekolahin. Lebih daripada itu, kita harus bisa menjadi qudwah, menjadi teladan untuk anak-anak kita. Menjadi teladan untuk anak-anak kita. Sebab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka enggak akan nuntut kepada kita orang tuanya. Ya Allah, dulu orang tua saya rajin banget ke majelis taklim. Pinter banget baca Qur'annya. Pinter banget bla 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 dan seterusnya. Tapi maaf, orang tua saya enggak pernah punya waktu untuk saya, ya Allah. Tapi maaf, orang tua saya enggak pernah ngajarin saya baca Qur'an. Orang tua saya enggak pernah ngarahin saya untuk sholat. Orang tua saya enggak pernah ngarahin saya untuk ibadah. Maka saat ini ya Allah, orang tua saya Engkau izinkan masuk surga, tapi saya masuk neraka. Saya neraka ini sebabnya adalah orang tua saya yang tidak pernah mendidik saya. Hari ini saya minta keadilan-Mu ya Allah, masukkan ia bersama saya ke dalam neraka. Bu, cerita-cerita begini ini bukan dongeng belaka, bukan fiktif. Ini cerita nyata, teman-teman. Ini kisah yang akan kita lalui. Sebab dunia ini tuh akan kita tinggalkan, bukan tinggali. Kalau tinggali selamanya di sini, tinggalkan. Dan setelah dunia ini yang panjang, teman-teman. Setelah dunia ini yang panjang. Coba yang punya anak satu, siapa? Punya anak satu? Enggak ada. Anak dua? Iya. Anak tiga? Anak empat? Anak lima? Enggak ada. Berat nggak jadi ibu? Beratnya jadi ibu? Berat ya? Lelah nggak? Ngaku aja. Seorang ibu tuh bukan berarti nggak boleh ngerasa lelah. Nggak apa-apa. Lelah nggak jadi ibu? Lelah ya? Iya lelah nggak? Capek? Saya tahu rasanya. Lelah nggak? Lelah. Saya tahu rasanya. Pusing nggak? Pusing. Saya tahu rasanya. Pusing, capek, lelah, bukan fisik doang. Pikiran kita, ya kan? Emosional kita, kan gitu ya? Capek, lelah, berat. Kadang-kadang kita ngerasa, ya Allah, sesekali ya Allah, sehari aja ya Allah. Saya pengen ngerasain tidur siang enak gitu ya. Iya, sehari aja ya Allah gitu. Tolong jangan buat ada pertengkaran di dalam rumah ya. Iya Teh Ulfa ngerasain jadi wasit Teh Ulfa. Iya lelah, jadi ibu itu lelah. Jadi ibu itu capek, betul. Jadi ibu itu berat, betul. Sebab lelah, capek, dan berat itu, kalau kita lagi ngerasain begitu, udah minta aja sama Allah pertolongannya. Minta sama Allah pertolongannya. Minta, kalau kita lagi doain anak kita nih, kita tuh suka doakan, ya Allah, jadikan anak saya soleh, solihah, gitu ya. Ahli Quran, lisannya terjaga, hatinya terjaga, matanya terjaga, telinganya terjaga, semuanya terjaga. Setelah itu teman-teman minta juga sama Allah. Ngomong sama Allah, ya Allah saya ini fakir, ya Allah saya ini dhaif, saya ini lemah, saya ini miskin ilmu ya Allah, saya nggak tahu bagaimana caranya ngadepin anak saya. Saya lemah ya Allah, bagaimana caranya mengontrol emosi saya. Saya lemah ya Allah, bagaimana caranya menghadapi anak saya. Ya Allah saya lemah, bagaimana caranya mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak saya.
Ya Allah, saya lemah dan tidak tahu bagaimana caranya mengajarkan ibadah kepada mereka. Sebab kelemahan itu, ya Allah, berikan kekuatan itu kepada saya, ya Allah. Berikan kekuatan itu kepada saya. Tolong saya, ya Allah. Tolong hamba, ya Allah. Bantu hamba, ya Allah. Sebab anak hamba adalah umatmu, umat Rasulullah SAW. Anak hamba ini adalah hambamu, ya Allah. Anak hamba ini adalah ciptaanmu, ya Allah. Karena engkau berjanji, engkau sangat menyayangi hambamu. Sebab itu, ya Allah, sayangi anak hamba ini. Sayangi putra-putri hamba ini. Dan sayangi hamba, ya Allah, sebagai umatmu. Berikan pertolongan itu kepada hamba. Mampukan hamba untuk bisa membersamai mereka. Coba gitu deh, teman-teman. Doa begitu sama Allah. Dan setelah itu jangan banyakin ngeluh saat doa. Bukan berarti kita nggak boleh ngeluh sama Allah, boleh ya Allah, saya capek ya Allah, saya capek ya Allah, capek. Nah, habis ngomong begitu tuh sama Allah, bilang terima kasih ya Allah, tapi terima kasih ya Allah, alhamdulillah, terima kasih kau masih berikan sehat. Dengan sehat itu ya Allah, hamba bisa nemenin anak-anak hamba bisa ngurusin mereka, hamba bisa melihat perkembangan mereka, hamba bisa menjadi ibu, merawat mereka, memaksimalkan peran hamba sebagai ibu, sebagai istri. Dari sehat ini hamba bisa ngaji, dari sehat ini ya Allah, hamba bisa manfaat, dari sehat ini ya Allah, keluarga hamba terjaga, dari sehat ini ya Allah, sampai dengan saat ini hamba masih bisa melakukan ibadah. Banyakin bilang terima kasih sama Allah. Terima kasih ya Allah, kau berikan panjang umur. Kalau hamba mati di usia hamba sekarang, ya Allah, bagaimana anak-anak hamba? Kan gitu ya. Kalau umur hamba pendek, ya Allah, bagaimana mereka gitu kan? Bagaimana kehidupan mereka? Bagaimana mereka hidup tanpa ibu? Bagaimana mereka menjalani hidup tanpa peran perempuan? Bagaimana nanti sekolah mereka? Bagaimana nanti sehari-hari mereka? Bagaimana dalam keadaan mereka sakit? Terima kasih Allah, kau panjangkan umur hamba. Terima kasih ya Allah, sebab umur yang panjang ini ya Allah, hamba masih kau berikan kemampuan. Sekalipun dalam keadaan lemah, hamba masih kau berikan kemampuan untuk bisa beribadah, membersamai mereka anak-anak hamba. Gitu. Coba deh teman-teman. Saya lagi coba tuh rumus itu tuh. Lagi coba doa ke Allahnya gak banyakin ngeluh, tapi banyakinnya terima kasih. Banyakinnya terima kasih. Saya lagi nyoba rumus itu. Dan saya ngerasa teman-teman, saya ngerasa hati kita ini lebih ringan rasanya. Rasanya hati saya ini lebih ringan ketika setelah ngungkapin itu semua ke Allah. Dalam keadaan seperti apa teh? Apa aja? Dalam keadaan sholat apa aja? Kalau kita udah habis doa, misalnya kita biasa doa Arab misal gitu, setelah doa Arab kita ngomong sama Allah, ya Allah terima kasih kau masih berikan hari ini untuk hamba. Terima kasih ya Allah, kau masih berikan kesempatan sore ini untuk hamba. Terima kasih ya Allah, sampai dengan sore ini kau masih berikan sehat ini untuk hamba. Dengan sehat ini ya Allah, hamba mampu untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih. Begitu. Terus untuk urusan rizki, kan kita kan mintanya begini ya. Ya Allah, berikan saya rezeki yang berlimpah, yang luas, yang berkah, biar bisa ini, biar bisa itu, biar bisa ini, biar bisa itu. Coba dirubah teman-teman. Coba dirubah. Ya Allah, terima kasih atas rezekimu ya Allah. Dengan rezeki ini ya Allah, hamba bisa menyelesaikan sekolah anak-anak hamba. Dengan rezeki ini ya Allah, kau mampukan hamba untuk menutupi hutang-hutang hamba. Dengan rezeki ini ya Allah, kau mampukan hamba untuk bisa berbagi kepada orang lain. Dengan rezeki ini ya Allah, kau mampukan hamba untuk bisa memberi kepada orang tua hamba. Padahal mah gak seberapa rezekinya. Padahal mah utang kita masih numpuk, benar? Cicilan rumah kita belum? Iya kan? Cicilan motor kita belum lunas. Tapi kita udah bilangnya terima kasih sama Allah. Nah Allah tuh seneng tuh teman-teman. Allah seneng. Yang kayak begitu tuh seneng tuh. Dan hati kita jadi lebih ngerasa gak ada beban. Karena yang keluar dari kita tuh rasa syukur. Bukan tentang kurang terus minta ke Allah. Tapi rasa syukur. Gak beda sama anak kita. Nih misal ya, Mama Faiz
ngasih sepatu sama siapa, Wildan. Misal ya, beliin sepatu sama Wildan. Andan, nih sepatu buat AA nih, pakai buat sekolah ya. Pakai buat sekolah. Wildan, karena Wildan adalah anak yang soleh, gitu ya. Karena Wildan adalah anak yang soleh. Padahal Wildan tahu itu mamanya beli di 35-an. Serba 35. Padahal Wildan tahu. Dan padahal Wildan punya ini sendiri, punya kepengenan sendiri. Kalau dibeliin sepatu pengennya yang begini, yang begini, yang begini. Tapi mamanya ngasih, belinya yang harga 35-an. Sebab Wildan anak soleh, diterima tuh sepatunya. Masya Allah mama, makasih ya. Sepatu ini bagus mah, nanti Andan pakai untuk sekolah. Andan pakai untuk antar jemput mama. Andan pakai untuk ini. Dia makasih banget mama, tahu banget sih kesukaan AA. Padahal mah nggak begitu kan ya. Ini lagi ngomongin kita teman-teman. Nah, mamanya ketika ngelihat anaknya begitu kan seneng tuh ya. Ya Allah, anak saya soleh banget. Anak saya bager banget. Niat dalam hati, besok punya rezeki lagi. Saya mau beliin HP baru. Nah, belinya lebih, ngasihnya lebih banyak. Ngasihnya lebih gede. Udah niat begitu. Sebab apa? Sebab dilihat anaknya soleh. Sebab dilihat anaknya tahu berterima kasih. Orang tua saking senengnya tuh, akhirnya dia punya tekad. Besok punya rezeki lagi, saya beliin HP baru anak saya ya Allah. Itu kita kepada anak. Itu manusia kepada manusia. Coba bagaimana Allah yang punya segalanya kepada hambanya. Allah ngasih kita nih, anak 3. Saya ya, bukan Umi Fatimah, saya. Ini lagi ngomongin saya. Sekalipun kita seri ya, Mi ya. Allah ngasih saya anak 3. Dengan beda-beda karakter. Dengan beda-beda karakter. Setiap hari yang satu begini, yang satu bugono, yang satu kesini. Yang satu ngulon, yang satu ngidul, yang satu ngetan kan gitu ya. Setiap hari itu begitu. Karena sekalipun lahir dari rahim yang sama, mereka bukan manusia yang sama. Mereka itu manusia yang berbeda dengan karakter yang berbeda. Sekalipun tetap ada kesamaan. Tapi mereka beda teman-teman. Pasti beda gitu. Pembawaannya, sikapnya pasti beda. Nah ketika menghadapi itu, setiap hari saya keluar asap dari kuping. Dari hidung. Ubun ngebul nih ubun-ubun setiap hari ngadepin kayak gitu kan. Sampai ada teman-teman, sampai ada satu murid saya usia 6,5 tahun. Dia usia 6 tahun. Dia bilang gini, Uma, aku kalau malam belajar terus, baca terus. Oh iya, kakak belajar terus. Iya dong, setiap malam. Nih catatannya, saya kan kasih kartu. Saya kasih kartu untuk membaca. Jadi harus ditandatanganin sama orang tuanya. Ini tanda kalau dia belajar malamnya gitu. Nah kalau pagi itu distorkan kartu itu ke gurunya. Dan dia ngomong ke saya, Uma tuh kan, aku kan belajar terus setiap malam. Ih kakak pinter, rajin banget, Masya Allah. Iya soalnya aku kalau nggak belajar, ibu aku marah. Gitu. Anaknya bilang gitu. Ibu aku marah. Oh iya, emang ibu gimana kalau marah? Ini serius nih, saya nggak ngadi-ngadi nih. Emang ibu gimana kalau marah? Ibu kalau marah, aku takut dari matanya keluar api. Anakku sih, serius. Ya Allah, saya ngakak aja nih, saya belum cerita sama ibunya nih. Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah teman-teman, gitu. Nah itu tuh kita tuh bawa emosi terus, kita kepancing emosi terus ngadepin anak. Sementara anak adalah nikmat dari Allah, anugerah dari Allah. Allah lihat, dikasih nikmat nggak ada tahu dirinya loh. Dikasih nikmat nggak ada terima kasihnya ente. Yuk dicabut yuk nikmatnya. Kamu capek kan, kamu lelah kan, ngerasa banyak beban kan? Ya udah saya ambil nikmatnya. Mau begitu Bu? Tuh. Maka bilang terima kasih ya Allah, terima kasih kau anugerahkan anak-anak seperti ini kepada saya. Kau anugerahkan anak-anak saya saleh salihah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Gitu tuh teman-teman. Banyakin bilang terima kasih sama Allah dalam doa kita. Karena itu bentuk syukur. Nah Allah ngelihat kita begitu, ya Allah hambaku dikasih anak modelan begitu, dia sabar, dia banyak terima kasih. Ya dikasih solehnya. Ya Allah hambaku dikasih rizkinya segitu tapi dia tetap bersyukur. Seneng banget ngelihat hamba modelan begini.
Sayang saya ke dia, dikasih lagi rezeki lebih banyak. Sama kan kayak kita ke anak kan? Kita ke anak, Bu, manusia punya keterbatasan. Allah nggak ada keterbatasan apa-apa. Yang mustahil di mata kita. Nggak ada yang mustahil untuk Allah. Maka coba deh teman-teman. Coba teman-teman. Ini rumus yang menurut saya mujarab banget. Buat kita perempuan-perempuan yang banyak beban. Ini mujarab banget menurut saya. Karena lepas jadinya. Terima kasih ya Allah. Kau berikan saya suami yang seperti ini. Beliau soleh, beliau begini. Terima kasih ya Allah. Padahal belum tentu begitu. Ini ngomongnya pelan-pelan. Tapi bentuk terima kasih itu ke Allah. Allah yang punya dia. Allah yang akan perbaiki sikapnya. Allah yang akan perbaiki akhlaknya. Begitu teman-teman ya. Dan satu lagi nih. Kemarin saya baru sowan ke pondoknya Jalil. Anak saya pulang, saya jemput hari Kamis kemarin. Jatuh dari tangga pondok. Jadi iya, seminggu sebelum itu saya tengokin emang kakinya pincang. Jadi dia bilang jatuh dari tangga pondok. Cuma udah diurut di pondok. Nah pas saya pulang, saya WA lagi sama ustadznya, minta tolong diurut lagi sama ustadznya. Tapi bukan tambah bener. Akhirnya kemarin saya di WA, saya suruh jemput anak saya jemput. Jalil saya jemput hari Kamis, malam Jumat saya jemput. Nah pas mau balik, saya sowan kan sama abahnya kan, sama kiainya. Terus saya bilang, Abah, saya minta tolong, saya minta ikhlas ridho Jalil ada di sini. Dan mohon arahannya, mohon nasihatnya Abah, mohon doanya. Gimana sih kita nih sebagai orang tua untuk mengikhtiarkan batin kita, mengikhtiarkan batin ya, bukan cuma sekedar mengikhtiarkan lahiriahnya. Kalau mengikhtiarkan lahiriah kan kita pondokin, kita sekolahin itu kan ikhtiar lahiriah. Ikhtiar batinnya buat seorang ibu untuk anaknya ini apa? Itu Bu, saya nanya begitu. Kiainya tuh abahnya nih lama banget jawabnya. Lamanya kenapa? Karena ada anak kecil nih, anaknya kecil lebih besar dari inilah. Kayak Hana tapi lebih kecil dari Farhana. Lebih kecil, badannya lebih kecil. Dia anaknya datang, satu bawa botol susu, satu bawa kotak susunya, susu bubuk. Ini di botolnya udah ada airnya nih. Terus dia bilang, Abah mau bikin susu ya Abah gitu. Terus ini kiainya, nah kamu bisa bikin susunya? Bisa Bah, dia udah besar. Oh ya udah, monggo. Dibikin kan? Pelan-pelan nak. Abah betul begini nyendoknya? Betul yuk, dikit-dikit yuk. Awas itu airnya panas. Diladenin itu anaknya Bu. Anak kecil itu. Betul Bah begini, bener. Nih tuangnya pelan-pelan gini. Itu padahal saya udah nanya dari beberapa menit yang lalu. Abahnya belum jawab sebab masih ngeladenin anak kecil ini. Anak beliau yang paling bungsu. Ya gitu nak, pelan-pelan Mbak, pelan-pelan. Tuh, pelan-pelan dong. Nah ini coba dicobain dulu, manisnya pas nggak? Udah, diaduk dulu nak, diaduk dulu. Tambahin lagi kalau kurang manis. Saya liatin aja, Masya Allah. Udah jadi, begitu udah jadi, kan duduk di sofa kan? Begitu duduk di sofa, anaknya dinaikin. Sini, tiduran sini. Itu saya lagi ngobrol sama Abah yang notabene adalah saya tamu. Ya kan ya, saya tamu. Abah tuh duduk di sini, anaknya ditaruh di kepalanya, di pangkuannya, diusap-usap. Terus anaknya langsung minumin botol susunya langsung dimasukin ke mulutnya. Abahnya tuh bilang, nah, Bismillah, Allahumma, diem aja anaknya. Allahumma, enggak nyaut-nyaut, karena udah minum susu. Allahumma, enggak nyaut-nyaut. Akhirnya abahnya pegang dadanya si anak tadi itu, Bismillahirrahmanirrahim, dibacain sholawat. Saya dengerin baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Dibisikin di telinganya, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Saya ngelihat pemandangan itu Bu, itu tuh berasa ditampar bolak-balik Bu, beneran. Kenapa saya bilang ditampar bolak-balik? Beliau adalah laki-laki yang notabene emosionalnya lebih daripada ibu-ibu kan ya. Menghadapi anak sekecil itu, ditungguin, diiyain, diajak ngobrol, semuanya lah pokoknya. Dengan yang lagi ngadepin tamu, kita nih kalau lagi ada tamu, anak kita datang, Umi, Ibu, Uma, bla bla bla. Nak di dalam dulu ya nak, Mama ada tamu, gitu kan ya. Main dulu Gi, aku pengen di sini. Jajan nih. Iya kan ya?
Nggak mau juga jajan tuh anaknya, masih ngerengek juga main, ya udah main HP. Gitu kan? Tapi Kiai ini enggak, biarin dia lus-lus gitu. Sampai selesai terus dibacain doa, baru ngejawab pertanyaan saya teman-teman. Dan itu saya ngerasa ya Allah, hati saya rasanya dicabik-cabik. Saya ngerasa ya Allah, begini loh harusnya sosok orang tua tuh. Makanya wajar para kiai itu bisa ya. Para kiai itu bisa mencetak ratusan ribuan santri yang akhlaknya luar biasa. Karena bukan cuma sekedar di mulut akhlak itu diutarakan, tapi dipakai di seluruh anggota tubuh beliau, di keseharian beliau. Saya saksikan sendiri itu. Saya ngebayangin saya di rumah. Saya ngebayangin saya di rumah. Ya Allah, saya kalau ngadepin anak begitu, udah cosplay jadi singa. Iya enggak? Udah cosplay jadi butiri. Tapi Masya Allah. Dan setelah itu kemudian beliau jawab begini. Beliau awalnya ngasih nasihat yang akhirnya perdana Bu. 6 bulan anak saya di pondok, perdana kemarin saya baru nangis. Nangis di depan Jalil. Nangis di depan kiainya. Sebelumnya saya gak pernah nangis. Nangisnya bukan karena ditinggal anak di pondok. Saya ngedengerin untayan nasihat dari mulut beliau itu, rasanya hati saya tercabik-cabik Bu. Banyak banget nasihatnya. Sampai kemudian saya nanya kan, apa amalannya Bah? Agar anak di pondok itu bisa begini. Itu anak kita di rumah lah. Gitu. Kita ikhtiar batinnya tuh kayak apa? Kata Abah bilang begini. Nanti kalau mau malam, kalau malam mau tidur, ini boleh teman-teman silakan dipakai ya. Saya juga lagi berusaha untuk mengistiqomahkan ini. Kalau malam mau tidur ataupun bangun tidur, pas qiyamul lail ataupun apalah pokoknya malam, baca surah Al-Qadar. Baca surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau bisa 3 kali. Terus setelah itu baca surah Ad-Duha. Baca surah Ad-Duha pas di ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Nah itu tuh. Wadduha walaili idza sajama wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Pas ayat itu teman-teman, ulang 120 kali. Ayat itunya doang. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, diulang 120 kali. Setelah diulang 120 kali, udah tuh selesai kita baca, kita doa sama Allah. Bilang sama Allah begini, ya Allah, saya ridho dengan anak saya ya Allah. Saya ridho bagaimanapun ia ya Allah. Saya maafkan semua kesalahannya ya Allah. Saya maafkan semua kekurangannya ya Allah. Saya ridho dunia akhirat kepada putra dan putri saya ini ya Allah. Sebut namanya. Nah setelah kita ngomong begitu, minta ke Allah, ya Allah ridhoi anak saya. Ridhoi anak saya ya Allah. Berikan keridhoanmu kepada anak saya. Ridhoi ya Allah, ridhoi ya Allah, ridhoi. Minta begitu ke Allah. Sebab apa? Sebab wasilah ridho orang tua itu, Allah pun menurunkan ridho kepada anak kita. Dan kalau Allah udah ridho, apa sih yang gak dikasih? Apa sih yang kita minta gak dikasih? Gitu. Bilang ke Allah, saya ridho ya Allah kepada anak saya. Ridhoi anak saya ya Allah. Berikan keridhoanmu kepada anak saya. Begitu. Setelah itu lanjutin tuh. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Terus alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tuh, lanjutin sampai selesai. Itu amalan teman-teman. Dari kiai langsung yang saya lihat langsung beliau bagaimana. Saya melihat langsung santri-santri beliau adabnya seperti apa. Silakan teman-teman, kalau mau dipakai. Sebab, nah itu Abah tuh nutup kalimatnya begini. Sebab anak kita diizinkan Allah, anak kita bisa hafal Quran, anak kita bisa hafal hadis, anak kita bisa paham ilmu agama. Itu bukan semata-mata ikhtiar mereka, tapi ada fadail Allah, ada restu Allah, ada ridha Allah. Dan minta fadail itu, minta restu itu, minta ridha itu, orang tuanya yang minta buat anaknya. Begitu. Jadi anak kita ikhtiar belajar, anak kita ikhtiar sungguh-sungguh di pondok, orang tuanya juga ikhtiar sungguh-sungguh minta sama Allah. Begitu. Dah, silakan diamalin ya.
Insya Allah ya. Insya Allah. Iya, pertama tadi itu Al-Qadar, Ad-Duha, kemudian wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Diulang 120 kali. Setelah itu kemudian bilang, ya Allah saya ridho dengan anak saya, berikan keridhoanmu kepada anak-anak saya ya Allah. Saya ridho kepada anak saya, sebut namanya, kemudian setelah itu berikan keridhoanmu kepadanya ya Allah. Itu. Tutup sampai selesai ayat. Itu ya. Kemudian yang kedua, catatan sore hari ini. Coba belajar untuk merubah doa kita. Menjadi panjatan syukur kita kepada Allah. Banyakin doanya, doa berterima kasih. Jangan banyakin ngeluhnya ke Allah. Tapi banyakin terima kasihnya. Biar lepas beban kita, biar ridho Allah kepada kita. Insya Allah. Yuk pelan-pelan ya. Pelan-pelan dipakai, pelan-pelan diamalin, bareng-bareng belajar. Insya naqifuna wallahu a'lamu bis-shawab bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين يا عليم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور ويا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا الله اقض حاجتنا يا الله اقض حاجتنا يا الله اللهم اجعلنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل وأهل الضير وأهل المعصية رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين kurang lebihnya mohon maaf. Usi binafsi wa iyyakum nabi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bluetooth mode. Waalaikumsalam.